Baik, selamat sore. Jadi di sini saya akan langsung saja untuk melanjutkan dari pemaparan materi yang selanjutnya yaitu mengenai penanganan gigitan ular dan drowning. Nah, jadi untuk yang pertama untuk penanganan gigitan ular sendiri di mana uh, seorang harus tetap tenang dan usahakan untuk mengingat jenis, warna serta ukuran dari ular yang menggigit. Kurangi aktivitas dan melakukan imobilisasi pada area dari gigitannya. Kemudian memposisikan area gigitan tersebut lebih rendah dari jantung, kemudian menutup dengan kain kering yang bersih. Selanjutnya melepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit dan longgarkan pakaian yang dipakai serta segera melakukan dikirim untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi untuk pemaparan mengenai gigitan ular tadi sebenarnya kebanyakan dari beberapa kasus yang terjadi mengenai beberapa korban yang telah mengalami gigitan ular tersebut adalah orang-orang yang memang sering berkontraksi atau berinteraksi langsung dengan beberapa ular tersebut. Nah, sehingga terjadilah karena kurang penjagaan atau ketidakWaspadaan tersebut, maka terjadilah gigit, suatu kejadian tersebut. Selanjutnya untuk yang kedua di sini mengenai drowning. Jadi di mana ahli kesehatan ini mendefinisikan drowning atau jika diartikan drowning ini adalah berarti tenggelam. Ini adalah sebagai masalah pernapasan setelah adanya air yang masuk ke saluran pernapasan. Hal ini bisa terjadi saat berenang atau mandi berenang. Merupakan kejadian dari tenggelam. Untuk pertolongan dari tenggelam ini sendiri, yang pertama dapat mencari bantuan, kemudian tapi mungkin jika tidak adanya beberapa orang di sekitar, mungkin langsung saja mengangkat korban keluar dari air, kemudian setelah itu langsung mengecek pernapasan, karena dimana pada kasus tenggelam ini pertolongan pertama yang perlu diberikan itu adalah itu langsung memberikan nafas buatan. Tapi sebelumnya tentu dengan mengecek pernapasan korban terlebih dahulu. Kemudian langsung saja untuk memberikan respiratory atau memberikan nafas buatan. Tetapi selain memberikan nafas buatan ini perlu juga dilakukan resusitasi jantung paru. Tetapi perlu digarisbawahi untuk perlakuan dari resusitasi jantung paru atau CPR ini perlu dilakukan jika korban tenggelam tersebut memang mengalami henti jantung. Tetapi pada dasarnya di mana pada korban tenggelam tersebut pertolongan pertama yang perlu diberikan tersebut adalah pemberian nafas buatan, karena memang pada korban tenggelam ini yang bermasalah atau yang langsung mengalami diserang tersebut adalah sirkulasi pernapasan, karena memang untuk denyut jantung untuk jantung sendiri itu tidak terganggu. Sirkulasi jantung tersebut tetap berjalan, tetapi untuk sirkulasi dari pernapasan tersebut ketika seseorang itu mengalami tenggelam itu akan terganggu. Oleh sebab itu pertolongan pertama yang perlu diberikan adalah pemberian nafas buatan atau rescue respiratory. Bukan berarti perlakuan dari CPR ini tidak diperlukan. Hanya perlu digarisbawahi bahwa di mana perlakuan atau pemberian dari pertolongan untuk perlakuan dari CPR ini hanya perlu dilakukan ketika korban tersebut mengalami henti jantung. Tetapi jika tidak, berarti pertolongan yang perlu diberikan itu hanya pemberian dari nafas buatan. Tapi jika kedua-duanya terjadi, di mana terjadi juga henti jantung, maka perlu juga dilakukan CPR atau resusitasi jantung paru tersebut dengan 5 siklus dengan 5 siklus
di mana untuk CPR ini dilakukan 30 kali dan 2 kali pada nafasnya. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.